Setelah Marina menampar wajah Lina, itu masih belum cukup. Dia mengarahkan jarinya ke Lina dengan jijik berkata, "Berlututlah padaku." Namun Lina tampaknya tidak mendengarnya dan tidak mematuhi perintah untuk berlutut di lantai. Marina mencibir dan menampar wajah Lina. "Kamu adalah wanita brengsek. Kamu berani tidak mendengarkanku. Baiklah, aku akan memukulmu hingga kamu berlutut padaku." Wajah Lina seperti tidak sadar, tapi dia masih seperti sepotong kayu, masih memilih untuk tidak bergerak. Bahkan jika dia menderita lebih banyak makian dan banyak penghinaan, tetapi baginya, bahkan jika dunia menganggap dirinya sebagai tanah, kita harus mempertahankan martabat dan kegigihan. Jadi dia tidak mau berlutut. Pada saat yang sama, terdengar ketukan di pintu. "Nyonya, kakek sudah kembali." Pada saat ini mata Marina bahagia dan suaminya hampir tinggal dan bekerja di luar, jarang pulang. Kali ini dia tidak peduli untuk mengejar Lina. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Marina mencibir dan berkata, "Ini benar-benar wanita murahan. Aku katakan padamu, jangan berpikir bahwa ada orang lain yang dapat membantu. Tidak dapat melakukan apapun. Aku katakan padamu, jika putraku memiliki masalah lagi, aku akan menghabisi wajahmu. Ingatlah identitasmu. Kamu itu hanya gembel, bukan siapa-siapa." Setelah itu, Marina cepat-cepat meninggalkan ruangan dan bahkan putranya yang berbaring di ranjang pun tidak dilihatnya. Ketika dua perawat datang, mereka terkejut melihat Lina. Wajah Lina merah dan bengkak, rambutnya berantakan. Dilihat, dia dimainkan orang-orang. Mereka juga sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Marina, yang terlihat sangat anggun dan bermartabat, ternyata orang yang sangat kejam. Perawat Li dan perawat Zhou dengan cepat melangkah maju untuk membantu Lina dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Lina dengan kepahitan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak apa-apa. Aku akan membantumu mengambil es dan obat pembengkakan." "Terima kasih." Lina berterima kasih kepada mereka. Sama-sama. Perawat Zhou dan perawat Li saling memandang di tempat yang tak terlihat oleh Lina. Mereka adalah orang-orang Tuan Louis. Tuan Louis telah memerintahkan mereka. Mereka harus merawat Nona Lina dengan baik dan melaporkan informasi ini kepada Tuan Louis kapan saja dan di mana saja. Mereka berpikir bahwa hal-hal yang baru saja terjadi harus dilaporkan kepada Tuan Louis. Namun, semua ini hanya bisa dilakukan secara rahasia, tidak bisa diketahui orang lain, termasuk Nona Lina. Kedua perawat menggunakan es batu dan obat-obatan untuk membantu mengatasi cedera di wajah Lina. "Nona Lina, Tuan Muda Lukas sudah reda panasnya. Jauh lebih baik. Jadi kamu bisa kembali ke kamar untuk beristirahat. Tolong serahkan pada kami dan kamu bisa yakin. Dan kamu sudah melakukan banyak hal." Lina ragu-ragu sejenak,
menatap Lukas yang wajahnya normal, lalu mengangguk. Setelah dia kembali ke kamarnya, dia akhirnya bisa terbebas dari segalanya dan berbaring di ranjang. Air matanya keluar dari sudut matanya. Dia juga berkata pada dirinya sendiri, "Tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja. Bersabarlah." Setelah Lina menangis, dia menyeka air matanya dan mengeluarkan mie instan yang tersembunyi di lemari. Meskipun dia benar-benar tidak memiliki nafsu makan sekarang, dia percaya bahwa setiap makanan harus penuh, sehingga dia dapat memiliki kehidupan yang kuat. Makanan untuk dimakan tidak bergizi, tidak enak, tapi dia selalu mendengarkan kata-kata ibunya. Setiap kali harus makan, merawat tubuhnya sendiri. Tepat setelah Lina makan mie instan, pintu tiba-tiba terbuka. Lina melihat Louis di hadapannya. Tak bisa dijelaskan. Setiap kali dia melihat Louis, maka dia akan mati rasa di kulit kepala dan tubuhnya akan lebih tegang. Ketika Louis melihat mie di depan Lina, alisnya berkerut dengan kuat. Sebelum Lina berbicara, dia sudah mengambil mie instan itu dan langsung membuangnya ke tempat sampah. Lina tiba-tiba gelisah. "Kamu? Bagaimana kamu bisa melakukan ini?" Wajah Louis dingin dan tangan lainnya langsung mencubit dagu Lina dan mengangkat kepalanya. "Kamu punya waktu untuk mengurus sampah itu. Mengapa tidak mengurus wajahmu yang luka?" Ketika Louis melihat wajahnya yang merah dan bengkak, dia marah dan sedih. Lina hanya merasa malu dan hatinya berkata, "Wajahku tidak kenapa-kenapa." Ketika Louis mendengarnya, dia masih keras hati, hatinya bahkan lebih marah. Bodoh, bagaimana dia selalu diintimidasi. Sial, dia tidak akan membiarkan Marina. Apakah kamu tidak melihat cermin? Lihat bagaimana kamu disiksa seperti ini. Lina berkata dengan lemah. Ini juga wajahku, apapun urusannya, tidak ada denganmu. Louis tidak bisa mendengarkan rahasianya, nadanya bahkan lebih dingin. Ini bukan hanya wajahmu, tetapi juga wajahku. Kamu membuat wajahmu sendiri seperti ini. Kamu pikir aku punya nafsu makan? Meskipun kata-kata Louis seperti ini, dia akan secara khusus menyiapkan salep wanita dari sakunya dan menggunakan jarinya dengan lembut mengoles wajah Lina. Lina tidak bisa menahan erangan di hatinya. Yang terbaik adalah wajahnya benar-benar jelek untuk membiarkannya muntah. Namun, bagaimana perasaannya bahwa jari-jari pria ini luar biasa lembutnya? Apakah ini hanya ilusinya? Lina menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia ingin mengguncang pikiran yang tidak realistis dalam benaknya. Ketika dia melakukan ini, Louis meremas dagunya lebih keras dan memperbaiki kepalanya, tetapi dia tidak akan menyakitinya. Jangan bergerak, patuhlah. Bukan hanya wajahmu, setiap bagian tubuhmu adalah milikku. Jadi, jaga baik-baik. Lina hanya bisa kaku dan tidak bergerak, berpikir dalam hatinya. Rasa memiliki dan kekuatan orang ini benar-benar terlalu kuat. Setelah Louis memberinya perawatan lukanya, topik mie instan sudah dibuka lagi.
Hanya saja mata Lina masih memiliki arahan untuk melihat tempat sampah dengan kebencian. Itu mie instan terakhirnya dan sekarang sudah terbuang sia-sia. Louis menatap matanya dan tidak ada jejak matanya. Dia mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan teks. Tidak butuh waktu lama dan pintu pun sudah diketuk. Lina melihatnya dan pria terakhir mendorong gerobak makanan ke dalam kamarnya. "Tuan, ini semua yang Anda perintahkan," ucap Thomas dengan hormat. "Ya, kamu boleh turun." Lina memperhatikan gerobak yang penuh dengan makanan lezat. Louis dengan sombong dan memerintah dengan kuat. "Kamu harus makan semua makanan ini dan kamu tidak boleh makan junk food. Karena kamu milikku, wajar aku menjagamu dengan baik. Yang terbaik adalah menjadi gemuk. Karena jika disentuh